Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Eh, Selamat datang kembali di perkuliahan kita untuk mata kuliah virologi. Ya, untuk pertemuan ketiga kita kali ini ya, masih membahas pokok bahasan yang pertama sekitar ini pengantar virologi dan dasar-dasar virologi. Ya, untuk hari ini sub pokok bahasan kita yang ketiga yaitu yang pertama tentang peran virus, ya, peran virus dalam kehidupan. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas minggu lalu, ya, bahwa sifat atau karakteristik virus itu dia bersifat parasit obligat, ya, parasit obligat intraseluler, ya, intraseluler. Artinya apa? Virus hanya memiliki atau secara alami dia bersifat parasit, dan sifat parasitnya itu akan ditunjukkan jika dia berada di dalam sel, ya, dalam sel yang hidup. Nah, namun dalam perkembangannya beberapa virus ya dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetik. Salah satunya itu adalah dalam metode terapi gen, di mana peneliti itu sudah dapat bisa mengubah gen penyebab infeksi diubah menjadi gen baik yang dapat digunakan untuk penyembuh. Ya, jadi peneliti sudah mampu menggantikan fragmen gen yang penyebab infeksi dalam virus diganti dengan gen yang berperan dalam proses penyembuhan. Nah, seorang peneliti yang pertama mengawali metode ini adalah David Sanders, di mana ia seorang profesor biologi. Ia mampu memanfaatkan cangkang luar atau bagian luar dari virus Ebola, dimanfaatkan untuk membawa gen yang berperan dalam menyembuhkan sel paru yang mengalami mengalami kerusakan. Jadi virus tersebut disisipkan gen yang mampu menjadi terapi gen untuk sakit paru yang diakibatkan oleh kerusakan sel pada jaringan organ paru. Nah, selain yang digunakan oleh David Sanders, ada juga beberapa metode yang lain yang digunakan. Yang pertama ada mixing viral part. Ya, mixing viral part ini menggabungkan. Jadi dia metodenya yaitu dengan menggabungkan komponen partikel virus, ya, komponen dari dua partikel virus, ya, partikel virus. Nah, sehingga didapatkan virus yang baru, model virus yang baru, ya. Kemudian ada point mutation. Nah, point mutation ini yaitu menyisipkan
menyisipkan gen yang menyebabkan perubahan residu asam amino, ya. Gen yang menyebabkan perubahan asam amino, ya, asam amino pada virus, ya, sehingga terjadi mutasi pada gen virus. Kemudian ada juga metode ini, ya, saya ganti dulu. Ada metode insertion peptida dan protein. Jadi ada proses menyisipkan peptida dan protein, ya, ke dalam virus. Jadi kalau yang tadi ini point mutation, dia menyisipkan gen sehingga terjadi perubahan urutan asam aminonya, ya, terjadi pergantian residu asam amino, ya. Kalau di insertion of peptide dan protein, ini disisipkan peptida atau protein yang sudah jadi, ya, karena perlu diingat kembali bahwa peptida atau protein ini merupakan susunan dari urutan asam amino. Oke. Nah, kemudian ada juga proses synthetic part. Ya. Synthetic part ini dia berperan, tahapannya yaitu ini, ya. Tahapannya adalah untuk menyisipkan komponen polimer pada permukaan virus, ya, pada permukaan virus. Nah, ini biasa metode ini biasa dikaitkan dengan pada proses pembuatan vaksin, ya. Dengan adanya polimer pada permukaan virus, maka si virus ini tidak mampu melakukan perlekatan, ya, pada permukaan sel inangnya, sehingga tidak terjadi proses invasi. Kemudian yang kelima ada metode molecular part. Nah, pada metode molecular part ini prosesnya yaitu menyisipkan molekul sederhana, ya, molekul sederhana berupa biotin, ya, biotin. Ini contohnya vitamin B7, ya. Ini biasanya dipakai atau metode ini dilakukan untuk pengujian molekul obat, ya. Jadi ini metode yang digunakan atau uji yang digunakan pada produk-produk farmasi. Nah, namun dari pemanfaatan virus dalam terapi gen ataupun rekombinasi genetik, tidak bisa dikesampingkan bahwa virus itu tetap bersifat merugikan, ya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan.
Nah, berikut ini ada beberapa contoh penyakit yang pada hewan ya, yang diakibatkan oleh virus. Yang pertama contohnya ada penyakit tetelo. Nah, tetelo ini menyerang hewan unggas ya. Jadi dia menyerang hewan unggas. Ini tetelo. Dia menyerang hewan unggas. Penyebabnya adalah virus Newcastle disease. Nah, jadi penampakannya jika ayam atau burung yang terkena penyakit ini, ya dia nampak lesu, kemudian tidak lama jika satu hewan ayam yang mati di dalam satu kandang, maka tidak lama dalam satu kandang itu akan mati semua ayamnya, ya, karena penyakit ini sangat menyebar dengan sangat cepat. Kemudian ada penyakit mulut dan kuku. Ini pada hewan ternak, misalnya sapi atau kambing, ya. Ini penampakannya seperti gambar ini. Ya, jadi yang terserang itu pada bagian mulut dan kuku, ya. Kemudian ada juga penyakit kanker. Penyakit kanker, ya. Nah, ini disebabkan oleh RSV atau Rous sarcoma virus. Biasa menyerang pada hewan ayam. Ya, ini sangat merugikan peternak, ya. Namun juga tidak menutup kemungkinan bisa menyerang hewan yang lain. Kemudian ada rabies. Penyakit rabies ini penyakit yang umum pada hewan peliharaan maupun hewan liar, ya, bukan hanya pada anjing saja, tetapi juga pada kucing, kelelawar, ya, bahkan pada manusia ini dapat terjangkit penyakit rabies. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada penyakit tumbuhan yang diakibatkan oleh virus. Nah, yang pertama ada tobacco mosaic virus, ya, tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, ini penyakit ini yang paling awal dulu diidentifikasi, sehingga muncullah kesimpulan bahwa ada jenis penyakit yang lain, yaitu disebabkan oleh virus pada tumbuhan, ya. Nah, penampakannya pada daun akan muncul bercak seperti karatan, ya, pada permukaan daun, ya. Dan ini sangat merugikan para petani tembakau. Oke. Nah, kemudian ada juga virus tungro. Virus tungro ini biasanya menyerang pada tanaman padi. Ya, bisa dilihat pada gambar tanaman padi. Pertama beberapa helai daunnya ini mulai nampak kuning, tidak lama keseluruhan bagian tumbuhan atau tanaman padi ini menjadi kuning dan layu. Kemudian ada virus yang menyerang tanaman jeruk, ya, disebabkan oleh virus CVPD atau virus citrus vine blossom degeneration, ya. Penampakannya pada daun tanaman jeruk muncul bercak-bercak kuning, ya, bercak-bercak kuning seperti ini. Kemudian pada buahnya tidak berkembang, ya. Biasa mungkin kita dapati pada buah jeruk, ya, ada satu bagian yang lebar seperti ini dan manis, tetapi bagian ini tidak berkembang. Kemudian kalau kita makan rasanya pahit, ya. Dan ini salah satu tanda tanaman jeruk tersebut terserang CVPD. Oke. Nah, ada istilah yang penting.
atau yang perlu kita garis bawahi pada virus yang menyerang tumbuhan, bahwa virus ini masuk ke dalam tumbuhan melalui luka pada bagian tumbuhan, baik luka pada bagian epidermis batang, ya, luka pada bagian daun maupun akar dan buah. Ya, jadi si virusnya ini tidak mampu menerobos secara aktif menembus sel-sel permukaan pada tumbuhan, tetapi dia masuk melalui luka yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, proses penyebab lukanya bisa saja disebabkan oleh gigitan hewan serangga. Dalam hal ini kita sebut sebagai faktor penyebar, ya. Nah, virus ini ketika dalam tubuh serangga akan memperbanyak diri di dalam traktus digestivus, saluran cernanya hewan-hewan vektor tersebut. Nah, untuk masa inkubasinya ini ada dua istilah, ada namanya virus persisten dan ada namanya virus non persisten. Nah, untuk virus persisten, ya, dapat menyebabkan infeksi, ya, atau virus yang persisten ini dapat tinggal lebih lama di dalam tubuh vektor serangganya, ya, bisa lebih dari 100 jam. Nah, bahkan si virus ini dalam tubuh serangga bisa ikut dalam siklus reproduksinya, ya, ikut dalam siklus reproduksinya. Nah, sehingga anakan serangga yang baru ini sudah mengandung virus yang persisten tersebut. Ya, jadi serangganya sejak masih muda itu sudah bisa menyebarkan virus pada tumbuhan yang masih sehat. Ada juga istilah virus non persisten. Virus non persisten ini hanya dapat bertahan hidup kurang dari 10 jam dalam tubuh serangga, ya, sehingga begitu serangga itu mengkonsumsi tumbuhan yang terkena virus, ya, maka ketika dia berpindah ke tanaman yang sehat, dia langsung atau bisa segera, ya, bisa segera dapat menularkan penyakit tersebut ke tanaman yang masih sehat. Jadi itu virus yang non persisten. Oke. Nah, kemudian kita lanjut pada virus pada manusia. Untuk virus pada manusia, saya tidak terlalu banyak menjelaskan penyakit-penyakit virus ini. Ya, ini nanti kita akan bahas lebih mendalam pada tugas presentasenya. Ya, beberapa contoh saja penyakit manusia yang disebabkan oleh virus. Contohnya ada influenza, ya, bisa disebabkan oleh satu atau beberapa virus sekaligus, ya. Kemudian ada cacar, kemudian ada HIV/AIDS, lalu ada herpes, dan ada virus yang dapat menstimulasi kanker pada leher rahim atau serviks, ya. Nah, untuk virus yang menyerang manusia ini dapat menimbulkan wabah, ya, pada manusia, sehingga sangat dikhawatirkan jika virus ini dapat digunakan menjadi senjata biologis. Karena dengan digunakan sebagai senjata biologis ini dapat menyebabkan kematian dalam skala besar, ya, kematian dalam skala besar. Dan ini sangat menjadi kekhawatiran. Nah, sekarang juga kita sedang mengalami wabah
wabah penyakit COVID-19, ini bisa kita amati proses penularannya sangat cepat dan kematian yang ditimbulkan itu juga tergolong sangat banyak ya. Nah, ini yang sekarang kita sedang hadapi. Oke, nah